Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa di JNBA Channel. Hari ini hari Ahad tanggal 25 Oktober 2020. Ada peletakan batu pertama di ini kan sebagaimana di video-video yang lalu akan dibuat suatu bangunan aula gitu ya. Nah, ini tadi baru selesai pemirsa. Kita coba akan tanya-tanya sama Ketua GP Ansornya Bapak Haji Haryanto. Ikuti terus pemirsa channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Ustaz Agus. Alhamdulillah. Ini kan lagi ada gotong royong Ya. pembangunan peletakan batu pertama ya Pak Haji ya? Betul, pertama musola Ansor. Iya. Pak Haji, ini musolanya ukuran berapa ini? Musola dengan teras dan mihrab totalnya 11 meter persegi, 11 kali 11. 11 meter persegi gitu. Kemudian kalau ini lumayan lebar. Kemudian kalau bangunannya tanahnya ini lahannya berapa ini Pak Haji? Lahan waktu itu kita beli 2 kapling, totalnya 20 kali 32 meter. 20 kali 20 ya. lebar, memanjang ke belakang 32 meter. Kemudian digunakan untuk pembangunan Musola. musola ini 11 ini ya. 11. Nah, kemudian rencananya ini akan dibuat bangunan apa saja di sini Pak Haji? Jadi nanti ke depan sebenarnya kita punya rencana ini nanti setelah musola nanti kita buat gedung sekretariat Ya. dan juga nanti TPA, Taman Pengajian Al-Quran. Kalau lahannya cuma 20 lebarnya, ya kalau panjang sih panjang, lebarnya 20 apa mencukupi ini Pak Haji? Apa tidak ada rencana nambah tanah lagi ini? Oh, rencana ada sebelah ini. Terus sebelah ini sudah kita branding yang mohon doa dari Ya. para kaum muslimin Ya. agar ini juga bisa berjodoh dengan kita. Iya ya. Pak Haji, kalau Ansor sendiri nih udah punya aset apa saja selama? Jadi aset kita yang paling memang yang agak bernilai ya tanah ini Pak Ustadz Agus gitu. Oh gitu. Selain itu juga Tanah. memang ada sih fasilitas untuk diklat banser gitu. Iya. Untuk outbound, adroh kita punya. Ya. Kemudian Ansor itu kan kalangan pemuda. Ya. Kalau di kalangan pemudi kan fatayat. Nah, kira-kira gimana ini topik? Karena kalau fatayat kan sekarang sudah ada geliatnya itu lumayan ramai juga gitu. Gimana? Jadi memang kita berharap sebenarnya kita juga bisa tumbuh besar bareng, berkembang bareng gitu. Setelah Ansor kita punya aset berupa tanah, sekretariat juga ini kan kompleks di sini tanahnya masih luas dan di kapling juga gitu. Kita berharap mungkin teman-teman di Fatayat, di Pagar Nusa, di Ibnu bisa lah ngambil atau beli seputar sini nggak ketang misalnya walaupun cuma 1 kapling gitu. Iya, langsung jadi fasilitasnya nanti bisa saling menopang, bisa saling membantu. Iya. Kemudian Pak Haji, ini pembangunan di tengah ekonomi terdampak wabah COVID. Ini apa tidak memberatkan anggota gitu? Oke, Kan kasihan itu. Jadi gini, memang rezeki itu semua Allah yang ngatur. Kita sendiri juga nggak nyangka gitu. Ya. Di tengah wabah COVID ini, teman-teman dan KBNU itu banyak yang justru jiwa sosialnya tinggi gitu. Ya. Jadi seperti mohon maaf, seperti matur-matur bangun musola sejauh ini memang masih murni pure dari sumbangan teman-teman Ansor, para kiai, pengasuh para pesantren dan sebagainya KBNU. Swadaya ya? Ya, masih swadaya. Iya, Kita belum minta bantuan dari pihak luar, Pak Ustadz. Oh gitu. Kemudian kalau targetnya bangunan terutama yang aula ini segini lebarnya ini targetnya berapa bulan atau setahun kira-kira gitu? Jadi kita punya target, kita sudah ukur, kita diskusi juga dengan tukang, Ya. kita ukur juga kemampuan kas kita. Ini insya Allah sebulan atau paling dapat sebelum pertengahan Desember ini sudah harus jadi dan insya Allah sudah jadi. Sedangkan masa khidmat saya sendiri juga insya Allah Januari itu berakhir Januari. Ya. Nah, konferensi ini kita upayakan sebelum Januari, pertengahan Desember Oh gitu. atau paling lambat itu minggu ketiga Desember 2020 sudah terlaksana. Sekaligus peresmian musola ini kita berharap bisa sekaligus diresmikan. Sekaligus gitu ya. Berarti targetnya hanya berapa bulan saja ini? Ya, 1 bulan insya Allah kelar. Ini pertanyaan yang agak privasi sebenarnya, agak ini ya, agak sifatnya mengkritisi atau mempertegas saja. Kemudian aset ini
kelak di atas namakan siapa ini? Artinya kan kita tidak berharap di kemudian hari ada sengketa NU dengan sengketa Ansor dengan warga misalnya gitu. Nah ini gimana? Jadi gini, kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu Ya. Dan berbagai organisasi ketika pembelian di atas namakan person, Ya. ketua misalnya ketua organisasi, itu seringkali ketika sudah tidak jadi pengurus lagi, bahkan sudah meninggal, itu seringkali terjadi masalah Ya. antara ahli waris ketua ini tadi yang pinjam namanya dengan pengurus saat itu gitu. Makanya sejak awal pembelian memang ketika di akte notaris ini sudah kita atasnamakan langsung untuk Ansor. Ansor. Jadi ini milik Ansor. Oh, Termasuk gitu. di suratnya pun ini milik Ansor gitu. Di surat sudah juga ya? Ya, sudah kita belajar dari pengalaman yang terlalu ada juga. Kita kan memang ya sebagai anak muda kita berharap lebih rapi dalam hal administrasi. Iya, siap. Mungkin ada tambahan sebelum ditutup dari Oke. Pak Haji. Terima kasih. Jadi kaum muslimin muslimat khususnya sahabat-sahabat Ansor, saya ingin mengucap terima kasih atas segala bantuan, sehingga atas bantuan sahabat-sahabat semua kita bisa inventaris aset berupa tanah. Dan insya Allah kita bareng-bareng juga bisa membuat musyawarah ini atas izin Allah. Nah, untuk ke depan supaya bisa terlaksana dengan baik dan cepat, mohon partisipasi sahabat-sahabat Ansor dan seluruh Tulungagung untuk ikut minimal gotong royong. Ya. Nah, ini kita saksikan ini dari Pondok Pesantren Al Kursi sudah menyumbangkan tenaganya, kita sangat berterima Santri-santrinya kasih. ya. Gitu. Sama Pada Al pihak Ibrahimi yang- Ya, kita terima kasih sekali. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak Haji atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan pembangunannya diberi lancar, tanahnya bisa berkembang lah. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.